Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut bisa menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Utsman bin Affan rahimani wa rahimakumullah. Pada umumnya, apabila ada seseorang dia dijanjikan akan mendapatkan sebuah warisan. Saya ulang, pada umumnya orang yang mendapatkan janji dia itu akan mendapatkan apa? Warisan. Kira-kira pada umumnya orang seperti ini senang atau sedih, Pak Bu? Senang apa sedih? Senang. Kenapa senang? Karena dijanji ini akan mendapatkan warisan. Dan kira-kira janji itu akan terus diingat atau dilupakan? Diingat apa dilupakan? Diingat. Kenapa diingat? Dapat warisan, ya. Karena dia akan dapat warisan, maka dia akan ingat-ingat terus janji tersebut, ya. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kenyataannya ternyata ada sebagian dari kita atau mungkin kita sendiri, na'udzubillahi min dzalik, ketika sudah dijanjikan akan mendapatkan warisan, kita malah melupakan janji tersebut, bahkan menganggap janji itu seakan tidak mungkin. Kira-kira janji warisan apa yang telah diberikan ke kita? Warisan apa, Pak Bu? Warisan apa? Ilmu. Ya. Sebagian orang melupakan janji itu, yaitu mereka orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu agama, dan yang kedua sudah belajar tapi tidak mengamalkannya. Inilah dua golongan yang melupakan warisan yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Mungkin timbul pertanyaan, loh Ustadz, bukannya yang namanya warisan itu berupa harta Ustadz? Bukannya yang namanya warisan itu berupa duit, benda-benda yang bisa dimanfaatkan? Bukankah itu warisan? Maka jawabannya adalah tidak. Warisan juga bisa berupa ilmu, Pak Bu. Dalilnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat An-Naml. Al-Quran surat apa? An-Naml ayat ke-16. Al-Quran surat An-Naml ayat ke-16. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam yang mendapatkan warisan dari Nabi sinten? Daud alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa warisa Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman alaihi salam telah mewarisi dari Nabi Daud alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan di antara warisan yang dia dapatkan dari Nabi Daud alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Kata Nabi Sulaiman, wahai para manusia, sungguh aku telah mendapatkan ilmu berupa bisa ngomong sama burung. Masya Allah, burung itu diajak komunikasi, ngomong, dan ngomongnya itu jelas, burungnya paham, bukan bahasa sing nggak tahu asal usulnya, ya, seperti bahasa nopo Makoli ini nggih, wallahu alam bisawab. Itu dari mana ilmunya nggak tahu. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman mewarisi ilmu dari Nabi Daud. Kok tahu Ustadz? Warisan itu berupa ilmu. Penjelasan dari para ulama. Para ulama tafsir, diantaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan fahuwa mirasul ilmi wan nubuwah wala ghair. Nabi Sulaiman mendapatkan warisan dari Nabi Daud, yaitu berupa ilmu dan nubuwah, kenabian. Tidak ada selain dari keduanya. Lalu beliau mengatakan, kalau seandainya Nabi Sulaiman mewarisi, atau maaf, kalau seandainya Nabi Daud alaihissalam memberikan warisan kepada Nabi Sulaiman berupa harta, niscaya akan disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Daud juga nabi yang kaya, Pak Bu. Ya. Tapi pada kenyataannya Nabi Sulaiman tidak mendapatkan harta tersebut. Ini dalil yang pertama. Warisan itu ya, tidak melulu berupa harta benda, tapi juga bisa ilmu. Dalil dari hadis, dan hadis ini sudah sangat masyhur, sering kita dengar, nggih. Hadis napa niku? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Mereka pewaris para nabi. Warisan apa yang mereka dapatkan? Yaitu ilmu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warrasul ilma
faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Mereka tidak mewariskan harta benda, akan tetapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang mendapatkan ilmu dari para nabi, ya hadis-hadisnya, penjelasannya, Al-Qur'annya, maka sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa pahami bersama bahwasanya ilmu itu sangat penting. Selain sebagai penjelas kita dalam beragama, dalam beribadah, ilmu juga termasuk warisan para nabi. Dan para nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mewariskan ilmunya kepada kita, enggak cuma dari Al-Qur'an, tapi juga dari apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa enggak cukup dengan Al-Qur'an saja? Ya, sebagian kelompok itu ada yang mencukupkan diri mereka dengan Al-Qur'an. Enggak usah yang namanya hadis-hadisan, cukup kali apa? Al-Qur'an saja. Maka jawabannya adalah Al-Qur'an dan sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki hubungan yang sangat erat. Al-Qur'an dan sunnah memiliki apa? Hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Maka kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku mewarisi warisan dari para nabi, dan terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka enggak cukup mengambil Al-Qur'an saja, tapi juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tadi Al-Qur'an dan hadis tidak bisa dipisahkan. Sekurang-kurangnya ada 2 alasan kenapa kita harus mengikuti sunnah. Ada berapa alasan? Ada 2. Yang pertama adalah karena as-sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama. Kenapa kok kita harus mengambil sunnah? Enggak cuma Al-Qur'an, karena yang pertama apa? As-sunnah sebagai penguat hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, sunnah berfungsi sebagai penafsir Al-Qur'an. Yang kedua apa? Sunnah berfungsi sebagai penafsir Al-Qur'an. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama apa tadi? As-sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Contoh misal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah secara umum, maka mereka akan berada di mana? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan masuk ke dalam neraka, disebutkan neraka jahanam.
kalau misalnya hukum seperti ini, ya, vonis dari Al-Quran, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik mereka berada di neraka, sebetulnya sudah cukup atau belum? Sudah cukup atau belum, Pak Bu? Sangat cukup. Kenapa? Karena dari Al-Quran. Lah terus kenapa adanya hadis, adanya sunnah? Untuk kenapa tadi? Penguat. Ya. Apa hadisnya yang menyebutkan orang-orang yang berbuat syirik itu ada di neraka? Yaitu dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia dalam kondisi mempersekutukan Allah, maka dia berada di dalam neraka. Ya. Jadi saling apa? Menguatkan. Contoh lainnya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-21. Surat apa? Al-An'am ayat ke-21. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang zolim itu tidak akan beruntung. Orang-orang zolim tidak akan beruntung. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang zolim itu tidak beruntung. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang orang yang zolim. Keadaan mereka nanti akan rugi di hari kiamat. Hadis yang sering kali kita dengar, yaitu hadis tentang orang yang bangkrut, al-muflis, ya. Nanti di hari kiamat dia akan datang membawa pahala sholat, pahala haji, pahala puasa. Kemudian setelah itu ternyata di sisi lain dia juga pernah zolim kepada saudaranya, pernah memukul, pernah mencela, maka pahala-pahala itu akan diambil. Zolim tidak akan beruntung. Hadis itu ada dalam riwayat Imam Muslim kalau nggak salah ya, tentang bangkrut itu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Kenapa kita harus mengambil sunnah, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah karena sebagai penguat dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua apa? Sunnah berfungsi sebagai tafsir Al-Quran. Poin kedua ini sekurang-kurangnya mengandung 3 poin. Poin kedua beranak. Ada berapa? Ada 3. Apa itu? Sunnah sebagai takyid. Yang kedua, sunnah sebagai takhsis. Yang ketiga, sunnah sebagai bayan. Apa itu Ustadz? 3 hal itu insya Allah akan kita bahas. Sebelum itu kami ingin menyampaikan bahwasanya dalil yang menyebutkan Al-Quran sebagai tafsir hadis sebagai tafsir Al-Quran itu sangat banyak sekali ya. Hadis sebagai tafsir Al-Quran itu sangat banyak sekali dalilnya. Di antaranya dalam Al-Quran yang berbunyi, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an, kepada engkau wahai Muhammad, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ini diantaranya. Jadi tetap butuh as-sunnah ya. Kemudian tadi ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kenapa kok kita harus mengambil sunnah? Karena sunnah sebagai tafsir Al-Quran mengandung berapa poin? 3. Yang pertama karena as-sunnah sebagai takyid. Apa itu takyid? Takyid artinya adalah pembatasan.
Apa artinya? Pembatasan. Jadi terkadang itu dalam Al-Quran Pak Bu, ada dalil-dalil yang sifatnya masih global. Maka tugasnya dalam tanda kutip sunnah untuk membatasi. Maksudnya itu seperti ini gitu, ditafsirkan. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya seperti hukum potong tangan. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki maupun perempuan yang melakukan pencurian, maka hukumannya apa? Dipotong tangannya. Nah, di sini kan nggak disebutkan potong tangannya itu sampai mana? Apakah sampai pergelangan? Apakah sampai siku? Apakah sampai niki bahu ya? Disebutkan atau tidak dalam Al-Quran? Tidak. Allah Subhanahu wa taala cuma menyampaikan apa? Orang yang mencuri, laki-laki maupun perempuan, hukum dengan cara apa? Dipotong tangannya. Timbul pertanyaan lain, apakah di Al-Quran dijelaskan batas minimal harta yang diambil? Dijelaskan buatan? Buatan. Makanya kita butuh apa? Hadis. Potong tangan sampai mana Pak Bu? Sampai mana? Pergelangan tangan. Kanan dulu apa kiri? Kanan dulu apa kiri? Kanan dulu apa kiri? Kiri apa kanan? Beda pendapat ya. Kalau tidak salah, Ana pernah baca Imam As-Sun'ani, ya Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam itu beliau berpendapat kanan dulu, ya kanan baru kiri. Ya. Dalilnya apa? Sebuah riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Umar, dan ini ada dalam musonafnya Abdul Razak, ya, dalam kitabnya Al-Musannaf. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, kanat taqta'u aydis surraqi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minar ruzghi. Dahulu itu para pencuri di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dihukum tangannya. Dan beliau mengatakan minar ruzghi, dari pergelangan tangan sana. Jadi apa? Sampai pergelangan tangan ini dipotong. Siapa pencuri yang berhak untuk dipotong tangannya? Yaitu mereka yang mencuri harta dalam nilai kisaran sekitar 1/4 dirham. Berapa? Maaf, 1/4 dinar ya, 1/4 dinar. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqta'ul yadu fi rubu'i dinarin. Seorang pencuri itu dipotong tangannya ketika mencuri suatu harta, jumlahnya seberapa? 1/4 dinar. Timbul permasalahan, itu 1/4 dinar kalau dirupiahkan kira-kira pinten? Pinten kira-kira? Tadi saya sudah persiapan soalnya, sudah nyari kira-kira berapa gitu. Dan yang saya temukan 1/4 dinar itu kisaran minimal itu 1,9 juta, kisaran maksimum 2,1 juta. Berarti kalau ada orang mencuri gaji yang se-UMR misalnya, potong tangan buatan? Potong tangan. Sinten sing motong? Kita yang motong gitu?
Bukan. Pemerintah. Jika pemerintah menegakkan hukuman potong tangan. Ya. Kalau yang se-UMR daerah misalnya ya, gajinya berapa? 2 juta nuwun sewu niki. Itu saja kalau dilihat dari kacamata syariat harus dipotong tangan, apa maning sing triliunan. Ya. Apa maning sing ngorupsi dana haji. Sudah itu harus dipotong tangannya jika dengan hukum syariat. Tapi kan di negara kita tidak. Maka kita serahkan ke pemerintah. Ini dalam hukum syariat. Ya. Orang yang mencuri ya kisaran 1,9 juta sampai 2,1 juta itu maka berhak potong tangan. Dalilnya di Sahih Bukhari. Ini contoh pentingnya apa? As-sunnah dalam kehidupan kita. Jadi Al-Quran itu ya cukup tapi masih butuh apa? Penjelasan dari apa? Dari hadis sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin pertama dari poin kedua. Macam pertama dari poin kedua. Apa tadi namanya Pak Bu? Takyid, pembatasan. Jadi dibatasi. Syariat mengatakan potong tangan. Batasnya sampai mana? Takyid. Ini batasnya sampai sini. Ya, sampai pergelangan. Itu namanya takyid. Terus yang kedua tadi apa? Takhsis. Takhsis itu artinya adalah pengkhususan. Contohnya Ustaz? Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Surat apa? Al-Baqarah ayat 275. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kalau kita tidak pakai sunnah Pak Bu, maka orang yang jual nomor togel akan berdalil dengan ayat ini. Nggih mboten? Bisa. Kok dening dodolan nomor ngapa sih? Lho nang Al-Qur'an diperbolehkan kok. Wa ahallallahul bai'a. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Dalil, dia bawa dalil. Loh kok kenapa jualan minuman keras? Loh Allah Subhanahu wa taala membolehkan kok. Apa dalilnya? Wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Sing ora lili riba. Nah, kalau kita cuma nelan mentah-mentah Al-Qur'an tanpa tambahan dari napa? Tafsir hadis, kita keblinger Pak Bu. Nauzubillahi min dzalik, kita akan tersesat. Dan ada kelompok yang seperti itu mencukupkan Al-Quran, tidak mau dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah terus gimana Ustadz? Membantah orang yang seperti itu, yang mengatakan jual beli itu boleh, sehingga dia menyamaratakan semua jual beli boleh. Yaitu tadi takhsis, menghususkan hukum itu dengan kita mendalilkan pakai hadis. Apakah ada hadis yang mengkhususkan jual beli tersebut? Ada. Hadis-hadis yang menjelaskan jual beli yang tidak boleh pun ada. Contohnya seperti jual beli khamr, babi, bangkai, kemudian berhala, ya. Ini diharamkan dalam sebuah hadis. Yaitu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu mengharamkan jual beli napa? Khamr, bangkai, lalu napa lagi? Babi dan juga berhala. Berarti nuwun sewu banget niki. Kalau ada orang jual beli
Nuwun sewu nggih. Jual beli cincin. Boleh apa enggak? Boleh napa mboten? Tergantung. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Jika kita lihat dari hadis ini, misal yang boleh cincin perak terbuat asli dari bahan luar negeri misalnya. Monggo Pak, buat napa? Hiasan tangan, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada tambahane, napa tambahane? Cincin Pak, asli dari luar negeri. Panjenengan nek ngenggone pas dina Rebo jam 3 luwih 3 menit berzikir subhanallah 3333 jenengan bakal diwedeni nang kabèhan wong. Nah, jenengan bakal lancar terus rezekine. Kalau ada embel-embel itu baru masuk sini, asnam itu sesuatu yang disembah ya. Ada kesyirikan di situ. Maka enggak boleh jual beli yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya as-sunnah untuk memahami apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an dan sunnah itu saling berhubungan, berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Lalu yang ketiga apa? Al-bayan. Bayan niku napa? Penjelasan ya. Jadi tadi ada pembatasan, ada pengkhususan, ada juga penjelasan. Contohnya napa? Sinten sing saged dalam Al-Qur'an disampaikan masih global. Harus ada perinciannya. Napa contohnya? Salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah." Kalian dirikanlah salat. Salatnya bagaimana? Ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, dalam hadis riwayat Bukhari. Di situ beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti salat kita harus seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah terjemahan yang benar. Karena saya pernah dengar cerita, dan cerita ini saya dapatkan dari Ustadz kita Abu Muhammad Agus Waluyo hafizahullah ketika di pondok dulu. Itu ada sebagian orang ya berdalil pakai hadis ini. Hadis sahih apa dhaif tadi? Sahih. Hadis napa? Bukhari. Ya wallahu alam, apakah dia ngeles atau napa? Memang enggak tahu, wallahu alam ya. Tapi dia dengan lantangnya mengatakan ini adalah dalil yang mensyariatkan kepada kita untuk mengucapkan usolli sebelum napa? Salat. Karena bunyinya napa? Sallu kama raaitu muni usolli. Paham jenengan? Nah, nggih. Jadi orang itu memakai dalil ini untuk menguatkan pendapatnya itu. Padahal terjemahannya kan keliru. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, bukan muni bersuara, bukan. Itu namanya dipegonkan ya. Itu namanya dipegonkan. Nuwun sewu niki. Ini keliru dalam memahami hadis. Dan banyak Pak Bu, orang-orang yang nuwun sewu seperti itu. Contohnya, saya juga pernah dapat kisah dari guru saya dulu. Ada orang memahami Al-Qur'an dengan kayak tadi. Diterjemahkan pakai pegon ya. Bahwasanya kita ini diperintahkan untuk semedi. Untuk apa? Semedi. Dalilnya dari Al-Qur'an. Apa itu? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Somad itu artinya semedi. Karena saking cepatnya jadi somad. Ini kekeliruan dalam
menafsirkan. Padahal somat itu artinya apa? Tempat bergantung. Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah Subhanahu wa taala itu tempat bergantung semua makhluk. Tapi malah diselewengkan jadi semedi. Inilah kekeliruan-kekeliruan dalam menafsirkan atau dalam menerjemahkan. Maka hati-hati. Nah, kita perlu memahami dalil dengan dalil-dalil yang lain. Contohnya kayak Al-Quran dengan hadis. Atau Al-Quran dengan asar, ucapan sahabat. Ya. Ini perlu Pak Bu. Kenapa? Supaya kita tidak nyeleweng dalam beragama. Patokan kita adalah Al-Quran dan sunnah. Yang mana dua ini dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di sini ada sebagian ulama yang memberikan tanbih, ya, peringatan. Hadis-hadis yang digunakan itu juga nggak boleh sembarangan, yaitu hadis yang sahih dan hadis yang hasan minimal, ya. Jangan sampai kemudian nanti ada ayat Al-Quran lalu sembarang hadis dipakai, ya. Sembarang hadis dipakai, bahkan sampai hadis yang ngaco pun dipakai, nggak tahu asal usulnya, ya. Seperti misalnya nikmatul napa? Nikmatul udud ba'dad dahr. Itu kan ngarang nggih. Nikmatul udud ba'dad dahr. Napa artinya? Yaitu artinya sudah, ya, anu Arab apa Jawa dipegon-pegonkan, ya. Itu enggak ada asal usulnya sama sekali, mungkar, ya. Atau hadis yang mungkar juga, contohnya man mata wa fi batnihi al-qahwa dakhalal jannah. Lagi agak ada Arabnya. Apa artinya? Barang siapa yang meninggal dalam keadaan perutnya ada bekas kopi, mulutnya masih ada bau kopi, dakhalal jannah, masuk surga. Bahkan kalau kita nyari di kitab Maudu'at sekalipun, kitab Maudu'at niku napa? Kumpulan hadis-hadis lemah palsu punya Ibnul Jauzi, enggak nemu. Enggak nemu. Karena itu bikinan, ya. Dan ini yang pernah diprediksi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan akan datang suatu zaman orang-orang yang menyampaikan hadis dan kalian serta bapak kalian nggak tahu hadis itu dari mana asalnya. Itu sudah diprediksi dulu sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah masuk waktu Isya. Saya pengen memberikan pertanyaan, nggih. Sedikit nggih, mboten napa-napa. Pertanyaan pertama, kenapa kita harus mengambil sunnah, Pak Bu? Ada 2 poin tadi. Monggo, siapa? Jenengan, nggih monggo. Nggih mboten napa-napa. Sebagai penguat hukum dalil dari Al-Quran, terus nggih. Masya Allah, monggo. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa ngasih contoh as-sunnah sebagai takhsis? Takhsis napa tadi? Khusus. Nggih, monggo Pak. Nggih, contohnya? Kurang tepat, nuwun sewu. Takhsis, kalau tadi yang itu bayan, penjelasan, beda. Kurang tepat Pak. Jawabannya udah kenapa? Takhsis dijelaskan. Tadi pengkhususan udah benar, cuma contohnya kurang tepat. Yang lain coba. Nggih, monggo Mas.
Tentang apa? Jual beli. Terus di khusus nikunya khususnya gimana? Iya, yang boleh jual beli yang apakah semua jual beli boleh? Tidak. Ada pengkhususan yang tidak boleh. Apa contohnya? Iya, itu dalam hadis dijelaskan, nggih. Nggih, monggo. Ini materinya saya ambil diantaranya dari kitab Mabahis Ulumil Quran karya Syekh Mana Al-Qattan. Panjenengan kalau mau merujuk monggo bisa ke sana, nggih. Dan juga buku-buku yang lain. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.